Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala al-insana ala sa'iri makhluqatihi bil aqli wa tazkir. وهداه إلى الحضارة الرقية بما وهبه من قوة الذكاء والتدبير. والصلاة والسلام على من اصطفاه ربه لهداية الخلق وخصه بجميل الخلق ليكون في الناس منهم uswatun hasanah fi ahwalihim wa sulukihim wa ba'd. Yang kita cintai, orang tua dan guru kita, Ibunda Hajjah Yaya Zakiyah, mata Allah bituli hayatiha wa nafa'ahna bi ulumiha, amin. Sebagai pengasuh dari Yayasan Darun Nadwah, Al-Mukarram wal Muhtaram, pengasuh Yayasan Bapak Kiai Haji Hayatullah, Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama yang kita cintai, Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Wakil dari unsur pemerintahan, wabil khusus yang kita cintai Bapak Dr. Andas Haji Entah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini begitu cerah, secerah juga hati anak-anak kita yang mondok, yang nyantri di pondok pesantren Darun Nadwah ini. Sudah menjadi sunnah, sudah menjadi tradisi di tahun ajaran baru di pondok pesantren Darun Nadwah diadakan sebuah acara yang disebut khutbatul arsy, atau boleh dikatakan perpeloncoan atau perkenalan. Hal ini sangat penting agar anak santri dan santriwati, wali-walinya juga mengetahui apa sebenarnya pondok pesantren itu. Jangan sampai ada salah tujuan, salah adres. Ada yang mengatakan bahwa saya memasukkan anak saya ke pondok pesantren itu supaya jadi kiai. Ada yang berkeinginan memasukkan anaknya ke pondok pesantren supaya nanti setelah keluar jadi ustadz. Salah apa benar? Bu, bapak-bapak, wali santri ini salah apa benar itu kalau memasukkan anaknya ke pondok, ingin anaknya itu jadi kiai? Enggak salah ya? Mungkin sedikit salah dan sedikit benar.
Hal ini perlu dijawab. Maka selama pekan perkenalan itu anak-anak diperkenalkan kepada pondok pesantren. Pertama, pondok pesantren itu apa? Pondok pesantren Darun Nadwah ini punya siapa? Ada sebagian orang mengatakan katanya itu mah punya Ibu Haji Yayah. Ada yang mengatakan lagi itu punya Pak Haji Maman atau Pak Haji Kamaluddin. Pondok pesantren ini bukan punya Haji Yahya, bukan punya kiainya Haji Kamaluddin, bukan. Pondok pesantren ini punya umat Islam. Jadi siapa saja yang merasa dirinya Islam, merasa memiliki pondok ini. Untuk itu alhamdulillah malam ini kita kedatangan mungkin para pejabat yang ada di Dinas Pemda, Bapak Dr. Andes Haji Entah ini, mudah-mudahan bisa ngelihat ke atas Pak Haji. Itu belum ada gentengnya dan belum selesai. Dan Pak Haji termasuk yang punya pondok ini. Kalau rumah Pak Haji rusak tentunya panggil tukang, begitu kan? Ya, dan ibu-ibu juga yang hadir semuanya bertanggung jawab. Artinya pondok ini punya kita bersama, kita jaga dan kita bangun. Untuk apa? Untuk kemajuan dan pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, ingin saya tekankan, pondok pesantren ini partainya apa? Ini anak-anak juga saya kasih tahu. Pondok ini alirannya apa? Ini jangan salah, katanya pondok Darun Nadwah ini Muhammadiyah. Ada yang bahkan bilang ekstrim betul, itu mau Wahabi karena pimpinannya keluaran dari Mekah, dari Timur Tengah. Ini salah lagi. Kita insya Allah aliran kita ahli sunnah wal jamaah mengenai ibadah, permasalahan ibadah dan fiqhiyah, kita bermazhab Imam Syafi'i. Kemudian untuk aliran partainya apa? Ini dengarkan, perlu dengar. Ada yang mengatakan PKS, ada yang mengatakan PBB, macam-macam. Pondok ini tidak berpartai dan pimpinannya pun enggak berpartai. Ini perlu diketahui. Kalau pimpinannya berpartai, ustadz-ustadznya misalnya Golkar, ya, kebetulan santri-santrinya, wali-wali santrinya Golkar ataupun PBB ataupun PPP, pondok pesantren ini bukan punya Golkar, bukan PPP, juga bukan PKS. Pondok ini untuk semua golongan. Pondok ini untuk semua golongan. Jadi tidak ada aliansi ke partai manapun. Pondok ini di atas dan untuk semua golongan. Di atas artinya nangkring di atas, tidak di bawah. Kalau di bawah diatur, tapi kalau di atas nggak bisa diatur. Jadi silahkan, walaupun guru-gurunya PPP, anak santrinya PPP semuanya, pondok ini tetap punya umat Islam dan tidak berpartai untuk semua golongan. Inilah hal-hal seperti inilah yang perlu diterangkan. Tujuannya pondok ini bukan untuk mencetak para kiai, para santri. Susah. Tapi tujuan kami mendidik anak-anak santri di sini, sekolah di sini, juga tidak menjadikan anak-anak itu untuk jadi karyawan misalnya, atau menjadi PNS misalnya. Tidak, kami mendidik anak-anak di pesantren ini
agar anak-anak bisa kembali ke masyarakat dan membawa kebaikan kepada masyarakat. Itu saja tujuan kami. Dengan bekal ilmu yang ada, anak-anak berdakwah di masyarakat, mengajar, berguna bagi masyarakat. Itu tujuan yang pertama. Kalau dia tukang dagang, ya jadilah berguna tukang dagang yang islami. Kalau dia kebetulan jadi PNS, jadilah PNS yang bagus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini merupakan puncak dari pekan perkenalan. Puncak dari pekan perkenalan, dan ini ditutup dengan satu acara yang disebut panggung gembira. Ini merupakan apresiasi seni dan santri. Bagaimana nanti bapak-bapak bisa melihat ya kreativitas anak-anak santri. Dari ininya aja mungkin bapak-bapak bingung, ini siapa yang ngerjakan. Itu ketua panitianya aja baru kelas 4. Baru kelas 4. Dan ini semuanya dikerjakan oleh anak santri. Ini kalau ngongkon mah mahal ini. Ini mah modalnya cuman beli triplek sama catnya udah dikerjakan. Itu pun dikerjakan sisa waktu belajar. Setelah pagi mereka selesai sampai siang belajar, barulah mereka mengerjakan ini semuanya. Alhamdulillah saya ucapkan kepada para donatur, para yang telah memberikan sumbangsihnya, juga terima kasih kepada anak-anak yang sudah berjibaku ya untuk mensukseskan acara pagelaran seni dan santri pada malam hari ini. Insya Allah saya akan buka acara panggung gembira ini. Anak-anak mukul beduk apa ini? Oh ya, nanti pembukaannya oleh ini Pak Haji. Ya, dari saya hanya ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, terutama khususnya bagi wali santri dan anak-anak semuanya. Dan doakan bapak-bapak ya, kalau sekarang bapak-bapak, tahun kemarin saya ngomong begitu karena ini baru setingkat. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu hadir tahun depan ini yang tingkat 2 udah jadi, tahunnya meleset belum jadi. Insya Allah sebentar lagi jadi. Dan mudah-mudahan tahun depan cita-cita mah gede. Tahun depan insya Allah tanah yang sudah kita bebaskan itu juga sudah menjadi gedung. Di depan itu 500 meter. Mudah-mudahan juga yang 500 meternya bisa kebeli lagi. Alhamdulillah dari urunan dari pemberian dan wakaf dilelang ada yang 1 meter. Silahkan nanti Bapak Haji, entah mungkin siapa saja para tamu di sini yang ingin mewakafkan. Ya kalau kita tanah hektaran di sini, kalau 2 meter inilah misalnya kita ikut wakaf di sini, insya Allah akan menjadi amal baik kita di akhirat nanti. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.